Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, tanggal 11 atau 12 Jumadil Ula tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 November 2023 Masehi. Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini, di mana sebelumnya alhamdulillah kita telah bersama-sama melakukan sholat fardu maghrib, menunggu waktu isya. Kesempatan yang berbahagia ini kita gunakan untuk mempelajari, sama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari biografi manusia yang paling mulia, mempelajari bagaimana perjalanan kehidupan Rasul yang agung, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga bagi kita untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, dengan redha Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat syafaat dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan redha Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia, orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat di akhirat kelak adalah orang-orang yang memberikan syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menerima syafaat juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. La yashfa'u indahu illa biiznih, dalam ayat kursi yang mana Allah mengatakan tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mempelajari agama yang mulia ini, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya sebagaimana kita mampu untuk mendakwahkannya. Sebagaimana kita sering sebutkan di majelis kita ini, bahwasanya mendakwahkan bukan harus menjadi sosok yang kaliber ustaz atau bagaimana, semampu kita. Karena di pelajaran kita sebelumnya bagaimana para sahabat ketika mereka memeluk Islam, beriman kepada Nabi SAW, mereka berusaha untuk mendakwahkan Islam tersebut, sehingga alhamdulillah 40 atau 50 orang masuk Islam yang dikenal dengan as-sabiqun awwalun. As-sabiquna awwalun, orang yang mula-mula pertama kali memeluk agama Islam. Dan terus menerus sebagaimana kita pelajari di pelajaran kita sebelumnya, dakwah syarriyah dan dakwah mulai Nabi SAW jahriyah, mendakwahkan terang-terangan. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka beri peringatanlah kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, dimulai dari kaumnya, dari Bani
Abdul Manaf, cucunya semua Abdul Muthalib, kemudian pamannya dipanggil, bibinya dipanggil, sampai putrinya tercinta Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku akan hartaku. Ma ugni anki minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak bisa membantumu di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana peristiwa di Bukit Sofa yang Nabi SAW ketika itu mengumpulkan orang-orang penduduk Mekah dan mempertanyakan bagaimana keadaan Nabi SAW. Seandainya aku katakan bahwa begini-begini, orang meyakini tentang kejujuran Nabi SAW. Kan tetapi ketika Nabi SAW mengatakan bahwasannya dia utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa memberi kabar gembira atau memperingatkan manusia, maka ketika itu mendustakan. Dan salah satu yang mendustakannya adalah paman beliau sendiri, yakni Abu Lahab, yang akhirnya turun ketika itu surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Itu di yang pelajaran di beberapa tahapan yang alhamdulillah kita lewati, dan sedikit demi sedikit akhirnya yang kita istilahkan di pertemuan kita sebelumnya viral, bahasa kita sekarang viral. Orang mengenal ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga viral, mulut ke mulut orang membicarakan itu, sampai orang-orang Quraisy, kafir Quraisy khawatir terhadap orang-orang yang dari daerah-daerah yang lain, dari Yaman atau dari penduduk-penduduk kabilah-kabilah yang lain untuk umroh atau haji. Khawatirnya mereka mendapatkan atau beriman terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah mulai agak resah. Mereka sudah mulai agak resah mengadakan pertemuan apa yang akan dilakukan kepada orang yang memeluk, yang beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kesimpulan, tindakan, dan terakhir bahwasanya kita terhenti di bagian bahwasanya betul-betul kafir Quraisy ingin membendung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa metode-metode yang digunakan agar orang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas bersama-sama di antara metode-metode yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam menghadapi atau membendung dakwah Islamiyah. Ada beberapa metode yang mereka lakukan karena setelah khawatir apa yang mereka resahkan, dan semakin banyaknya orang memeluk agama Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara keluarga mereka pun beriman, sehingga terkadang mereka ada pergeseran, istilahnya cekcok tentang sesembahan mereka. Maka di antara metode-metode, cara-cara yang mereka lakukan adalah yang pertama, yaitu menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan. Itu yang mereka lakukan. Jadi mereka menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan. Tujuan mereka, target mereka adalah menghinakan kaum muslimin dan melemahkan semangat juang mereka. Nah, itu tujuan mereka. Jadi kalau sudah diremehkan, ditertawakan, dilecehkan, dihina, terkadang di situ mental kita. Misalnya ada orang-orang bergerak di dakwah, mau bangun apa? Misalnya Masjid Taqwa Jalan Kayu Jati. Apa itu?
gini-gini. Kan ada yang mematahkan. Seharusnya kita tidak patah semangat, tetapi tambah semangat kita, bertambah semangat kita, karena yang tujuan kita jelas, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tuduhan kerdil yang tidak pantas Nabi mendapatkannya, seperti tuduhan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam gila. Allah abadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 6, wa qalu ya ayyuhallazii nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, hai orang yang diturunkan kepadanya az-zikr, maksudnya Al-Qur'an, sesungguhnya engkau adalah benar-benar gila. Jadi dikatakannya, dituduh Nabi SAW majnun, orang gila. Awak je tidak pernah disebut orang gila. Nabi SAW yang turun Jibril wahyu dari Rabbul Alamin dikatakan oleh kaumnya orang gila. Jadi banyak sabar, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendakwahkan agama yang mulia ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dituduh selain orang gila, dituduh juga sebagai seorang tukang sihir dan pendusta. Jadi di orang-orang kafir Quraisy itu sudah mengetahui bahwa sihir itu tidak baik. Di antaranya ketika terjadi peristiwa banjir besar sehingga sebagian bangunan Ka'bah ada yang rusak, akhirnya mereka meninggikan kembali, membangunnya, maka dikumpulkanlah harta-harta. Betul-betul dari harta yang halal, tidak boleh dari harta yang haram seperti perjudian, perzinaan, harta dari dukun, sihir dan yang lain-lainnya. Jadi mereka sudah mengetahui bahwasanya perbuatan sihir, perdukunan itu tidak perbuatan yang baik. Harta yang terkumpul sebagaimana pernah kita bahas di sini di pertemuan sebelumnya di awal-awal, yang terkumpul sehingga bagian hijir yang sekarang ada lingkaran putih di antara makam Ibrahim sampai setengah putaran itu tidak bisa dibangun tinggi, maka terjadilah seperti yang sekarang ini. Karena harta ketika itu yang dikumpulkan dari yang halal tidak mencukupkan untuk pembangunan. Jadi dikatakan Nabi SAW tukang sihir dan pendusta di dalam surat Shad ayat 4, wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, seorang rasul dari kalangan mereka. Wa qala al-kafiruna hadza sihrun kadzdzab, dan orang-orang kafir berkata ini adalah seorang ahli sihir dan kadzdzab, banyak berdusta. Kadzdzab, banyak berdusta. Jadi mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir dan banyak berdusta. Maka sebagian mereka ada yang berjalan berpas-pasan dengan Nabi, lalu kalau bahasa kita mencaliak erang sudut mata, caliak buruak, dengan pandangan yang penuh kebencian, pandangan penuh kemarahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa dendam, ada gemuruh kemarahan di dalam dada mereka ketika berjalan berpas-pasan dengan Nabi. Lalu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Qalam ayat 51, Al-Qalam ayat 51, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata sesungguhnya ia, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar gila. Jadi
Begitulah pandangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat kita sebutkan tidak lepas dari Abu Lahab sendiri. Ketika Nabi SAW mencoba mendatangi kaum yang berziarah ke Ka'bah, haji atau umrah, Nabi SAW mendakwahkan kaum tersebut, kelompok tersebut di tenda-tendanya, maka datanglah Abu Lahab. Jangan dengarkan, dia adalah seorang pendusta, tukang sihir, orang gila, pamannya sendiri. Tapi Nabi tidak menimpali. Nabi pergi beralih yang lain, seperti itu terus, diikuti terus. Bagaimana? Perhatikan Nabi SAW berdakwah. Bukan orang lain yang menghalangi, menghambat dakwahnya, pamannya sendiri, Abu Lahab. Jadi begitulah bagaimana. Dan ketika Nabi SAW duduk, jadi awal-awalnya yang banyak memeluk agama Islam adalah orang-orang yang miskin, dari budak, itu yang awal-awalnya banyak, sehingga banyak terjadi penyiksaan terhadap orang yang memeluk agama Islam ketika itu. Ini juga disinggung oleh orang kafir Quraisy. Jadi wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Jadi mereka mengatakan, orang-orang yang semacam itukah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Lalu di akhir ayat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah mengetahui tentang orang-orang bi'a'lama bisyakirin, orang yang bersyukur terhadapnya. Jadi Allah mengetahui siapa yang bersyukur kepadanya, seperti orang-orang yang lemah, orang-orang yang papa dari budak, orang miskin yang duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dihina oleh orang. Lihatlah, orang yang dekat pemberi petunjuk itu orang-orang yang tidak selevel, tidak satu kelas. Itu awal-awalnya. Dan ketika salah satu sebab turunnya ayat Abasa wa Tawalla, itu pun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pembesar Quraisy. Nabi SAW berharap ketika orang-orang besar itu, pemimpin suku itu didakwahkan, maka akan ikut kaumnya. Ketika itu datanglah Abdullah Ummi Maktum. Ketika bertanya tentang masalah agama, seolah-olah Nabi SAW tidak menyukainya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Abasa wa Tawalla, menegur Nabi SAW bahwasanya Abdullah Ummi Maktum benar-benar ingin mendapat petunjuk dari Nabi SAW. Adapun yang didakwahi orang-orang besar itu belum tentu mereka menerima petunjuk apa yang disampaikan, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisi mereka itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, jadi mereka menertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33, bahwasanya innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta adalah mereka yang dahulu di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Dibantah langsung bahwasanya orang yang berdusta itu adalah orang-orang yang menertawakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun, menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang beriman itu berlalu di hadapan mereka saling mengedipkan matanya. Kalau di kampung halaman kami itu kadang dia menunjuk baru dengan isyarat mulutnya. Lihat tuh, tapi dengan mulutnya isyarat. Kalau ini mengedip-ngedipkan matanya, orang Arab istilahnya semacam kode etik untuk merendahkan. Lihat, semacam itu. Kalau di daerah Pariaman, ditunjuk barunya orang lewat yang sesuatu yang menghinakan. Dia menunjuk orang bukan pakai tangan atau seperti orang dari suku Jawa seperti ini, tidak, tapi menunjuk dengan mulutnya.
Tuh, abang Zal tahu itu 7. Orang bah. Baik. Lalu di ayat selanjutnya, wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Di ayat 31, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Jadi mereka mengatakan orang beriman orang-orang yang sesat. Lalu wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim sebagai penjaga bagi orang-orang mukmin. Taib, itu gambaran bagaimana salah satu metode cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu terhadap orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawanya. Jadi kalau di zaman politik ini itu pencitraan dan memudarkan pencitraan. Jadi mereka memakai metode orang Quraisy dahulu. Jadi kita tidak singgung itu, cuman teringat aja ada pencitraan juga. Jadi mereka menebarkan subhat-subhat, tuduhan-tuduhan dusta, segala macamnya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ajaran yang dibawa Nabi adalah hak dari sisi Rabbul Alamin. Tetapi itulah yang mereka gembar-gemborkan. Jadi mereka mengatakan seperti dalam surah Al-Furqan ayat 5, asatirul awwalina katatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Dongengan orang-orang terdahulu. Dia mengatakan bahwasanya ajaran Nabi adalah dongengan. Dongeng-dongeng orang terdahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi Al-Quran ini dikatakan ajaran Nabi SAW yang Nabi sebutkan, Nabi ajarkan kepada para sahabat yang beriman ketika itu adalah dongengan orang-orang dahulu. Itu asatirul awwalin, dongengan orang-orang terdahulu. Dan begitu juga di ayat sebelumnya, inna hadza illa ifkun iftarahu wa anu alaihi qaumun akharun. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Nah, jadi dia mengatakan Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi SAW adalah kebohongan. Adalah kebohongan. Ini kan merusak citra ajaran yang mulia ini. Tetapi itulah yang mereka sebarluaskan kepada orang-orang, baik itu yang belum menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun kepada orang yang datang ke Mekah, ke Baitullah, ke Ka'bah untuk haji atau umrah. Karena di awal-awalnya kita telah sebutkan ibadah haji dan umrah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun tersusupi akhirnya ada berhala-berhala di sekitar Ka'bah atau di Masjidil Haram. Mereka sering berkata, jadi perkataan mereka ini Allah abadikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam kitabullah, innama yu'allihimu bashar. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh manusia kepadanya. Jadi Al-Qur'an itu adalah sesuatu bukan wahyu dari langit, tetapi seseorang yang telah mengajarkan kepada Muhammad tersebut, kata orang-orang itu, kata orang-orang kafir Quraisy, untuk merusak atau mengelabui atau memberikan syubhat-syubhat agar orang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga mengatakan seandainya Nabi, mengapa Nabi itu dari manusia dan beraktivitas di pasar. Nabi SAW juga ada aktivitasnya, diantaranya dahulu berdagang. Maka dikatakan juga, ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Dalam surah Al-Furqan ayat 7. Jadi ini semacam statement mereka
agar merusak dakwah Nabi, agar merusak ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk kedua. Yang pertama tadi yang menghina, meremehkan, menertawakan dan segala macamnya. Yang kedua mencemarkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Lalu yang ketiga, menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran. Semua cara berarti. Jadi menghalangi orang. Pertama, Nabi SAW diserang, dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan yang lain-lain segala macamnya, pendusta. Yang kedua, dengan ajaran tersebut, ajaran yang dibawa Nabi SAW dicemarkan, dikatakan bahwa itu adalah buatan Muhammad, yang segala macamnya Muhammad belajar kepada orang, itu perkataan manusia, bukan wahyu dari Rabbul Alamin. Lalu yang ketiga, menghalangi orang-orang agar tidak mendengarkan Al-Quranul Karim. Jadi ini salah satu orang, Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab. Ketika orang Arab mendengarnya, maka heranlah mereka. Betapa banyak orang-orang ketika mendengar Al-Quranul Karim, ketika itu terbang jiwa mereka. Ini belum pernah mereka mendengar seindah-indahnya susunan katanya. Seperti kisah salah seorang, sebelumnya dia menjadi tawanan yang Nabi ikat di salah satu tiang Masjid Nabawi, mendengar bacaan Nabi SAW, kata beliau, seolah-olah jiwa saya terbang ke langit karena mendengar bacaan Nabi SAW. Maka akhirnya beliau pun beriman, masuk Islam, mengakui keislamannya. Orang yang awalnya membenci Nabi SAW, maka akhirnya beriman karena sering mendengar Al-Quranul Karim. Salah satu yang menghalangi tersebut adalah An-Nadhr bin Al-Harith. Jadi An-Nadhr bin Al-Harith, salah satunya caranya yaitu ketika Nabi SAW membacakan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datanglah dia. Lalu dia pun menceritakan tentang raja-raja Persia, karena ketika itu Persia adalah imperium yang besar, kerajaan atau negara adidaya ketika itu selain Romawi. Maka diceritakanlah tentang Rustum dan Esfandiar, diceritakan tentang itu agar mengalahkan wahyu yang dibacakan oleh Nabi. Maka diceritakannya lah peristiwa-peristiwa besar yang dialaminya ketika dia melakukan perjalanan ke daerah Kisra. Jadi kaisar dari Persia, Kisra. Maka diceritakan itu, ingin menandingi wahyu yang disampaikan Nabi SAW dengan ceritanya, agar orang tidak mau mendengar apa yang dibacakan oleh Nabi SAW yang telah diwahyukan dari Rabbul Alamin. Jadi selalu berceloteh, pokoknya ditandingi. Nabi SAW membacakan firman Allah, dibacakan juga pokoknya kisah-kisah yang menunjukkan tentang keadaan kerajaan-kerajaan Persia yang lainnya, yang memalingkan orang supaya mendengar ucapannya. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya An-Nadhr salah satu upayanya memalingkan orang yaitu membeli budak perempuan. Membeli budak perempuan. Lalu ketika orang tersebut ingin didakwah oleh Nabi SAW, maka diberikannya budak perempuan itu. Lebih baik kamu mendengarkan biduan ini, dia menyanyikan sesuatu terhadapmu yang membuat kamu bahagia dan segala macamnya. Jadi diupayakannya agar orang tidak terpengaruh, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga ketika budak itu pergi dengan orang yang tadi, yang ingin Nabi dakwahi, dibawa pergi, maka dibawakan nyanyian oleh budak-budak ya bersenang-senang yang kita ketahui dengan versi di zaman dahulu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi yudillu an sabilih. Jadi di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna
Inilah nyanyian untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dalam surah Luqman ayat 6. Jadi lahwal hadis di situ sedikit kita jelaskan, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya itu adalah al-ghina, itu nyanyian. Itu nyanyian. Di nyanyian itu akan memalingkan orang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bersatu orang yang rajin membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah, dengan seruling-seruling syaitan. Tidak akan mungkin bersatu di dalam jiwa. Tidak akan mungkin bersatu. Karena mabuknya orang dengan nyanyian itu lebih bahaya daripada mabuk dengan khamar. Jiwanya melayang, ini patah hati lah segala macamnya. Lihatlah. Lalu nyanyian bagaimana yang dibolehkan, yaitu bernyanyi di musim pernikahan. Ada pernikahan, itu pun perempuan yang memberikan bait-baitnya untuk kebahagiaan kepada pengantin perempuan. Itu tidak ada tamu laki-lakinya. Itu yang dibolehkan. Dengan berupa alat pukul semacam, bukan rebana ya, itu lebih kurang seperti itulah. Jadi tidak ada alat-alat musik yang lainnya. Itu sedikit tambahan dari kita bagaimana perlakuan sampai mereka membeli budak perempuan agar orang tidak mau mendengar Al-Qur'anul Karim. Banyak modal mereka untuk menghalangi dakwah ini. Banyak modal mereka untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu selain yang tadi, maka sekarang kita akan beralih penindasan-penindasan. Jadi tadi baru masih kontak merendahkan dengan kata-kata, belum ada tindakan. Sekarang kita beralih kepada beberapa tindakan. Kontak fisik, penyiksaan dan segala macamnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang yang beriman. Ini awalnya yaitu di tahun keempat kenabian, setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi Rasul di tahun keempat, karena 3 tahun itu dakwah sirriyah, dakwah diam-diam, sembunyi-sembunyi. Maka di tahun keempat dimulailah dakwah terang-terangan. Maka disitulah ada ujian bagi orang yang beriman, ujian yang sangat besar. Dan apabila kita baca satu demi satu apa yang telah mereka perlakukan kepada orang beriman ketika itu, seandainya kita berada di zaman itu, kita tidak sanggup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya posisi yang mereka mendapatkan siksaan itu kita tidak mungkin, kita langsung istilahnya tidak mau beriman. Di antaranya yang bisa kita sebutkan secara ringkas tentunya, yaitu bagaimana perlakuan Abu Jahal. Abu Jahal ketika ada orang yang masuk Islam dari kalangan bangsawan misalnya, maka ia mencacinya. Jadi Abu Jahal ini ia mencaci, mengancam, ancaman lagi. Lalu akan melakukan kerugian materi dan psikologis lainnya. Adapun jika itu orang lemah, yang tadi orang bangsawan, orang yang terpandang, yang mulia nasabnya, atau dari Bani Hashim atau Bani Makhzum misalnya, itu yang dilakukan Abu Jahal. Tetapi kalau itu orang lemah, maka disiksa oleh Abu Jahal. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pun tidak luput dari siksaan. Yang menyiksanya adalah pamannya sendiri. Apa siksaannya? Itu dimasukkan ke dalam tikar. Jadi digulungkan dengan tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, ya tikar yang anyaman itu dari daun kurma. Kemudian diberi asap di bawahnya. Di asap ini Utsman di atasnya yang digulung dengan tikar. Itu yang diperlakukan paman Utsman kepada Utsman bin Affan. Adapun Mus'ab bin Umair, ini salah satu contoh-contoh kontak fisik penyiksaan yang mereka lakukan orang-orang kafir Quraisy ketika itu kepada orang-orang yang beriman. Tentunya yang mereka
melakukan penyiksaan itu terhadap kerabat-kerabat mereka yang beriman atau budak-budak mereka. Seperti Utsman tadi, yang melakukan penyiksaan adalah pamannya sendiri. Mus'ab bin Umair, mungkin kita pernah mengetahui kalau kita pergi ke pondok pesantren Umar bin Khattab yang di Garuda di GS, itu nama masjidnya Mus'ab bin Umair. Ada salah satu tahfiz di sini juga ada Mus'ab bin Umair. Lalu siapa Mus'ab bin Umair ini? Dialah yang pertama kali yang diutus oleh Nabi SAW, seorang pemuda, masih muda, diutus oleh Nabi SAW pertama kali berdakwah ke Yathrib, ke Madinah. Mus'ab bin Umair, yang ketika Mus'ab bin Umair wafat sebagai syuhada, di antara syuhada di perang Uhud, ketika dimasukkan ke liang lahat, ditutup jenazahnya, kepalanya, kelihatan kakinya. Tidak cukup kain kafan untuk menutupi jenazahnya, dan bila ditutup kakinya, kelihatan kepalanya. Akhirnya ditutup kepalanya, kakinya ditutup dengan rerumputan-rerumputan yang ada di sekitar itu. Itulah keadaan kaum muslimin di awal-awalnya. Apa perlakuan ibunya terhadap beliau? Yaitu dengan membiarkan Mus'ab bin Umair kelaparan. Padahal dia orang kaya, orang terpandang. Jadi Mus'ab bin Umair itu sebelum masuk Islam adalah termasuk, kalau bahasa kita, anak-anak orang kaya lah, anak-anak orang kaya. Bajunya, parfumnya itu parfum yang wangi, yang mahal. Bajunya seperti itu juga, baju dari bahan yang halus. Itulah awalnya Mus'ab bin Umair. Tetapi ketika ibunya mengetahui beliau masuk Islam, beriman kepada Nabi SAW, tidak diberi makan, tidak dibiarkan kelaparan, sehingga keadaan kulitnya dijemur juga, akhirnya keadaan kulitnya bersisik. Bagaimana orang yang bersisik, kita perhatikan, yang kekurangan zat salah satu vitamin itu, kurang makan sayur, seperti itulah keadaan kulit Mus'ab bin Umair, yang sebelumnya kulitnya halus, pakaiannya indah, parfumnya wangi. Tetapi itulah keadaannya setelah diketahui oleh ibunya dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Kemudian kita lanjutkan penyiksaan yang dialami oleh sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia senantiasa disiksa sehingga dia kehilangan ingatannya. Bayangkan siksaan yang sampai hilang ingatannya, dan dia pun saking sakitnya, saking apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy merupakan penyiksaan, sehingga dia tidak tahu lagi apa yang dibicarakannya, yang diucapkannya dengan pikirannya, sampai hilang ingatan. Berbeda lagi dengan Bilal. Kita mengetahui bagaimana Bilal bin Rabah, seorang budak milik Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Bilal diikat lehernya dililit dengan tali, diikat, lalu tali tersebut diserahkan kepada anak kecil, lalu diseret sehingga bekasnya tetap ada. Bekas tali itu tetap ada, dibawa oleh, ya bagaimana kita melihat, diikat leher, ditarik-tarik, dan tidak berdaya karena dia seorang budak dari Umayyah bin Khalaf. Jadi budak di zaman dahulu itu lebih rendah, atau ya seperti hewan, binatang yang disiksa, tidak ada HAM atau segala macamnya, bisa diperjualbelikan atau segala macamnya, disiksa, tidak ada yang akan memarahi tuannya. Begitu juga, itu bukan satu siksaan, banyak siksaan yang dilakukan. Pernah juga tidak diberi makan juga, dibiarkan kelaparan. Dan pernah suatu terik yang sangat ada kerikil-kerikil, maka dibawalah, diseretlah Bilal di situ, lalu diletakkan batu yang besar di dadanya. Kata Umayyah bin Khalaf ketika itu, engkau akan mengalami seperti ini sampai engkau mati, gitu. Kan tetapi jika engkau mau kufur terhadap ajaran Muhammad, menyembah Lata dan Uzza, maka akan dihentikan siksaannya. Apakah seorang Bilal menerima tawaran tersebut? Tidak. Akan tetapi keluar dari lisannya Bilal bin Rabah adalah ahad. Tetap mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kufur dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya lewatlah Abu Bakar, maka akhirnya dibeli oleh itu pun dengan negosiasi yang lama, bahwasanya dibeli dengan harga yang sangat mahal ketika itu, yaitu 7 uqiyah sekitar 12 dirham atau 8 gram. Itu hitungannya banyak, karena hitungan ketika itu kalau tidak dinar, dirham, uqiyah yang timbangannya dinar dan dirham itu mahal, sehingga ketika dibeli oleh Abu Bakar, seandainya dengan harga lebih di bawah itu akan aku jual, tidak ada manfaatnya bagiku, kata Umayyah bin Khalaf. Tetapi itu dengan harga yang tinggi tetap dibeli oleh Abu Bakar. Apakah Abu Bakar menjadikan budaknya? Tidak, tapi Abu Bakar memerdekakan Bilal. Adapun keluarga Ammar bin Yasir, ini pernah kita dengar, ya, cuman untuk mengulang-ulang kembali, di antara penyiksaan kontak fisik yang mereka lakukan orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang beriman ketika itu, yaitu keluarga Ammar bin Yasir, mantan budak milik Bani Makhzum. Jadi dia seorang mantan budak, tetapi ketika terdengar memeluk agama Islam, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka mereka diseret sekeluarga ke tanah lapang. Jadi mereka itu langsung dipimpin oleh Abu Jahal, dan mereka menyiksanya di bawah panas yang terik. Tentang penyiksaan itu dipukul, dicambuk dan segala macamnya. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melewati, diberi kabar gembira. Absyir ya ahla Yasir, bergembiralah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Lalu sang ayah Yasir, ayah dari Ammar itu meninggal
karena penyiksaan tersebut. Adapun ibunya adalah sebagai syahidah pertama, perempuan yang pertama yang wafat sebagai syahid di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu penyiksaannya itu tombak dari dari kemaluannya ditusukkan. Itu yang dirasakan, dan itu adalah perempuan wanita pertama sebagai syuhada, sebagai syahidah di dalam agama Islam. Adapun Ammar bin Yasir, karena melihat keadaan tersebut, akhirnya dia mengiyakan apa yang diberi tawaran tersebut, yaitu meninggalkan agama Muhammad SAW, menyembah Lata dan Uzza, lalu diiyakannya. Tetapi dalam hatinya tidak, tetap beriman. Cuman di lisan karena tidak sanggup dengan siksaan yang dilakukan, terbunuhnya ayahnya dan ibunya yang sangat bengis yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala membenarkannya. Dalam surah An-Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla, kecuali orang yang dipaksa kafir. Dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keadaan beriman. Adapun Abu Fukaihah, namanya adalah Aflah, seorang budak dari Bani Abduddar, yaitu dijerembabkan itu apa tuh? Kadang bahasa terjemah ini nggak tahu kita kalau pakai terjemah. Sehingga kulit-kulitnya atau ditarik, maka kulit-kulitnya melepuh. Itu di panas matahari juga. Kita mengetahui bagaimana panasnya suhu Mekah, Arab, padang pasir, tidak seperti panasnya kita di Pekanbaru ini. Itulah keadaan mereka. Itu suhu pernah kita 50 lebih, 54 pernah kita merasakannya, sehingga tidak kuat dari menginap hotel ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tidak kuat kita berjalan karena saking panasnya. Dan itu kita juga dengarkan dari ustaz-ustaz kita yang sempat mencicipi belajar di kota Nabi, itu saking panasnya tidak kuat mereka berjalan dari asrama ke kampus. Maksudnya saking panasnya, sehingga ingin cepat sampai ada ruangan ber-AC. Di asrama ada ber-AC juga. Saking panasnya cuacanya. Begitu juga kalau dinginnya, sangat dingin juga. Apalagi Madinah kalau dingin itu sampai ke tulang. Dan kita alhamdulillah pernah juga mendapat cerita dari mahasiswa tahun 70-an, 7 berapa ya, sebelum semewah sekarang, yang belum ada AC, yang belum ada mungkin baru-baru ditemukan ladang minyak, yang belum semewah sekarang Arab Saudi, itu kalau mereka tidur, kata mereka, ruangan kamar dibuka jendela, anginnya panas, ditutup panas, akhirnya yang ruangan kamar mereka itu mereka aliri dengan air sampai sejengkal, itu bisa kering katanya. Itu kepada yang lama-lama tahun 70-an mereka menimba ilmu, dan itu kita bagaimana keadaan bukan seperti mahasiswa sekarang katanya, yang semuanya mewah, ruangannya ber-AC, kamarnya ber-AC, tidak seperti dahulu katanya. Nah, itu keadaan, dan dengan kondisi seperti itulah, panas seperti itulah mereka ini disiksa. Kemudian dari kalangan budak perempuan seperti Zinnirah, An-Nahdiyah, Ummu Qubais yang masuk Islam, mereka pun mengalami penyiksaan. Walaupun perempuan, budak itu tetap juga disiksa oleh, kalau tidak majikannya, Abu Jahal. Jadi Abu Jahal yang pemimpinnya, yang melakukan pemimpin penyiksaan tersebut. Umar pun tidak luput dari penyiksaan. Umar pun sebelum mendapat petunjuk memeluk agama Islam juga menyiksa budak perempuan milik Bani Muammal. Jadi salah satu suku Bani Adi dipukul oleh Umar, dan sampai
Umar bosan memukulnya, maksudnya dipukul bagaimana orang dipukul sampai Umar dah bosan baru berhenti dia. Mungkin capek juga. Bagaimana kondisi seorang yang kuat, gagah perkasa memukul budak-budak perempuan. Waliyazbillah. Kemudian semua budak-budak perempuan itu dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Itulah bagaimana sumbangsih Abu Bakar di awal-awal dakwah tersebut. Sehingga kalau kita perhatikan manaqib Abu Bakar ketika di Masjid Nabawi itu ada pintu-pintu. Dahulu ada pintu-pintu. Jadi Abu Bakar ada pintunya, yang lain ada. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar semua pintu ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Karena sumbangsih Abu Bakar terlebih di awal-awal Islam, bagaimana perlakuannya terhadap agama Islam. Orang mendustakan, Abu Bakar tetap membenarkan Nabi SAW, dan hartanya pun dia beli budak lalu dimerdekakan. Kemudian itu diantara masih banyak sebenarnya contoh-contoh lainnya, namun tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Yang penting kalau seandainya kita memahami bagaimana orang beriman di zaman dahulu, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, seandainya posisi kita di situ, maka kita tidak sanggup. Khabbab bin Al-Arat itu ketika disiksa dengan besi seperti sisir, punggungnya kelihatan tulangnya, terbuka daging-dagingnya itu kelihatan tulangnya, dan itu pun menyangkut sehingga ada diantara tulangnya yang kena. Itu bayangkan bagaimana keadaan orang-orang sehingga bergantungan. Lalu dikatakannya, kapan pertolongan itu datang wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau kaum yang tergesa-gesa. Itu diantara perlakuan, dan ini sangat, kalau kita baca, betul-betul kita baca, maka menyedihkan kita keadaan mereka disiksa, dan itu tidak pernah berhenti-hentinya. Apakah mereka kufur? Tidak. Semakin banyak orang yang beriman kepada ajaran Nabi SAW terhadap agama Islam ini. Lalu kita beralih kepada sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Itu yang tadi kepada yang lemah-lemah rata-rata. Lalu bagaimana sikap orang kepada Nabi SAW? Tentu berbeda, karena Nabi SAW adalah dari suku yang terhormat, dari Bani Hashim. Dan itu pun dilindungi, Nabi SAW dilindungi oleh pamannya sendiri, Abu Thalib, yang memiliki pengaruh. Begitu juga Abu Bakar pun memiliki pengaruh juga, sehingga tidak merasakan penyiksaan seperti orang-orang lemah tadi. Namun walaupun demikian, Abu Thalib tetap diancam begini-begini tetap. Namun Abu Thalib tetap melindunginya, karena Abu Thalib meskipun demikian dia tetap mendukung dakwah ponakannya ini, walaupun dia tidak beriman kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Abu Thalib didatangi oleh orang-orang itu, maka disebutkan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah mencaci Tuhan-Tuhan kita. Jadi dia tidak resah. Sudah resah, maksudnya itu bukan tidak resah, sudah resah terhadap apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikadukanlah semuanya begini, dikadukannya kepada Abu Thalib. Lalu Abu Thalib tetap berkata dengan lemah lembut kepada mereka, walaupun mereka dengan emosinya melaporkan seperti itu. Lalu Abu Thalib tetap menjawab dengan halus. Itulah sosok pemimpin, karena Abu Thalib ketika itu pemimpin di Mekah, menggantikan ayahnya Abdul Muthalib. Maka didengar. Jadi orang yang selalu didengar, orang yang ini mempunyai wibawa tentunya. Itulah sosok pemimpin. Lalu dijawab, maka akhirnya tenang, maka mereka pun kembali. Sementara Nabi SAW tetap saja melakukan aktivitasnya mendakwahkan agama ini. Lalu tidak cukup dengan itu, didatangi lagi dengan mengultimatum Abu Thalib. Kalau tidak begini, sampai ancaman yang keras, sehingga ketika itu
berinisiatif Abu Thalib untuk mendatangi ponakannya, itu Nabi Muhammad SAW. Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku, kata Abu Thalib kepada ponakannya, dan mengatakan ini itu dan seterusnya. Maka kasihnilah aku dan dirimu, janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tak mampu aku lakukan. Seolah-olah dari sini Abu Thalib sudah mulai goyah dengan ultimatum dari orang-orang kafir Quraisy. Lalu Rasulullah SAW mengira bahwa pamannya ini tidak akan melindunginya dirinya lagi. Maka terucaplah oleh Nabi SAW, wahai pamanku, wallahi demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan-bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan meninggalkan urusan ini, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, kata Nabi SAW, sampai nanti niscaya Allah sendiri yang akan memenangkannya atau aku yang akan dibinasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penuturan ponakannya itu, maka kembali lagi semangat Abu Thalib. Maka diucapkan oleh Abu Thalib, wahai keponakanku, katakanlah yang engkau suka, wallahi demi Allah, sekali aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada siapa. Jadi ditambah dilindungi, tambah didukung oleh pamannya. Lalu dia pun ada untaian bait syair yang diucapkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, mereka semua tidak akan dapat menjamahmu hingga aku mati berkubang tanah. Sampaikanlah dengan lugas urusanmu, tiada celah bagimu, karenanya bergembiralah kamu dan bersukacitalah. Itu yang silih berganti yang didatangi akhirnya tidak juga berhasil. Adapun untuk kedepannya insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah, apa yang akan dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman ketika itu. Insyaallah kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama-sama bermanfaat bagi kita, pelajaran bagi kita, keteguhan orang-orang yang beriman dahulu, dan imannya itu bukan iman yang KW atau iman yang abal-abal. Meskipun penyiksaan-penyiksaan yang mereka lalui, yang mereka rasakan, sampai di antara mereka terbunuh, tetapi mereka tetap tidak mau meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf jika ada salah di dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.